Minta dijelaskan karena adanya restrukturisasi dan pihak pembiayaan nggak memberikan kontrak baru atas restrukturisasi ini, hanya lewat WA aja. Penjelasannya gimana? Pada dasarnya gini ya, namanya restrukturisasi itu adalah sebuah tindakan memperpanjang masa kontrak atau cicilan yang membuat kredibilitas kita di mata BI checking, di mata pembiayaan tetap baik. Karena restrukturisasi itu adalah memperpanjang masa cicilan aja. Ada restrukturisasi yang termasuk memotong pokok hutangnya, ada juga yang restrukturisasi itu hanya menunda masa pelunasan, tapi hanya bayar bunganya aja. Ini adalah salah satu cara menyelesaikan hutang yang udah nggak saya pakai lagi. Karena yang saya pakai cuma dua nih, menjual aset atau memperbaiki pendapatan, sehingga kita bisa mencicil perlahan hutang yang kita punya. Kalau restrukturisasi, ini adalah solusi untuk menambah hutang kita. Karena tadi hutang kita misalkan 100 juta, karena ada restrukturisasi ini, pasti lebih dari 100 juta. Karena bunganya nambah, yang diakibatkan karena waktunya yang nambah. Kalau menurut saya, nggak perlu restrukturisasi. Kalau memang punya dana untuk bisa membayar hutang ini, lebih baik negosiasi aja untuk pelunasan khusus. Dengan cara, kalau memang kita nggak punya duit dengan sekali bayar, duitnya mendingan yang setiap bulan mampu kita bayar, tabungin dulu aja. Jangan dipakai buat apa-apa. Emang udah ada anggaran ya kan untuk bayar cicilan. Misalkan utangnya 100 juta. Per bulan kita hanya mampu bayar 3.500.000. Sedangkan kalau kita pelunasan khusus, kita harus bayar 100 juta itu kan. Teman-teman bisa negosiasi dengan cara dimacetkan dulu hutang tersebut. Minimum 3 bulan. Kalau lebih enak tuh kalau udah 6 bulan macet ya. Cuman memang ada risikonya, yaitu kita diteror oleh pihak penagih. Baik itu yang internal maupun eksternal. Nah, kita juga harus belajar nih bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini kalau kita ditagih oleh kolektor yang datang ke rumah kita ataupun ke tempat kerja kita dan kemanapun. Saya nggak akan bahas bagaimana cara kita menangani kolektor. Yang akan saya bahas adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pelunasan khusus untuk membayar pokok hutangnya aja. Selanjutnya, anggap tadi 3 bulan, anggap 6 bulan deh. 6 bulan tadi kita nggak bayar cicilan, kita kemampuan per bulannya adalah 3,5 juta. Sekarang 3,5 juta dikali 6 bulan tuh sama dengan udah 21 juta. Sekarang begitu 6 bulan, biaya checking kita berarti udah kolek 5. Pihak perbankan ataupun leasing itu biasanya lebih lunak memberikan pelunasan khusus kepada kita kalau kita udah macet. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita masih lancar, statusnya masih bagus, dan kepala cabang ataupun kepala kolektor memberikan pelunasan khusus, mereka bisa diomelin oleh orang pusat. Apa masalahnya? Karena ada customer yang membayar lancar, kok malah dikasih diskon. Padahal harus kita dapat untung dari transaksi itu. Tapi karena kita kasih diskon, bisa-bisa mereka diomelin. Secara performa mereka jelek. Tapi kalau kita udah macet, si kepala cabang itu bisa bilang kepada orang pusat bahwa kita udah jadi nasabah yang nggak bisa diajak koordinasi lagi, nggak bisa diajak kerjasama lagi. Sehingga daripada uang kita macet, lebih baik saya tagih kepada orang tersebut untuk membayar pokok utangnya aja nggak apa deh. Yang penting modal kerja bisa balik lagi dan bisa diputar lagi oleh perusahaan tersebut untuk kontrak berikutnya kepada nasabah yang lain. Gitu loh cara berpikirnya. Jadi lebih baik 20 juta tadi, 21 juta tadi ditahan, dan pada saat udah masuk bulan ke-7, kita datang kepada pihak pembiayaan, bisa nggak saya bayar pelunasan khusus untuk bayar pokok utangnya aja. Saya minta data amortisasi, harus tahu nih berapa pokok hutang yang saya terima dulu, terus berapa yang udah saya bayar. Nah, sisanya ketahuan tuh pokok utangnya berapa kan. Anggaplah ternyata kita dulu minjamnya 70 juta. Kita udah pernah bayar sampai dengan 30 juta. Sisanya harusnya 40 juta kan. Tapi secara sistem mereka pasti gak kayak gitu. Mungkin misalnya ada 60 juta, 70 juta. Atau mungkin bahkan 100 juta gitu. Karena adanya denda dan lain-lainnya ya. Dengan 20 juta tadi, kita bisa negosiasi, kita bawa uangnya. Bisa nggak saya pelunasan dengan misalkan kita anggap pokok utang kita 50 juta nih. Dari nilai amortisasi yang kita dapatkan tadi. Misalkan 50 juta adalah pokok utangnya. Kita punya dana 21 juta. Boleh nggak saya ingin melunasi pokok utang saya senilai 50 juta, tapi saya cicil dengan 21 juta ini dulu. Sisanya saya akan cicil bertahap sesuai kemampuan saya. Biasanya di awal nggak bakalan diterima. Tapi selanjutnya kita bisa bersurat kepada mereka. Kenapa bersurat? Karena kita harus punya bukti bahwa kita sebagai nasabah yang kooperatif. Kita suratin mereka berapa nominal yang ingin kita bayarkan kepada mereka. Selanjutnya, kita juga harus punya bukti kepada perusahaan tersebut bahwa kita jadi nasabah yang kooperatif yang ingin menyelesaikan masalah utang ini. Dan kalau misalkan ada kolektor datang, kita tinggal jawab, Bapak atau Ibu kolektor yang nagih kita, saya telah bersurat kepada perusahaan Anda. Terus kalau mereka tetap nagih, Bapak Ibu nggak usah nagih saya. Silakan Bapak Ibu bantu saya follow up kepada atasan Bapak
untuk memberikan jawaban dari permintaan saya ini. Caranya gitu, untuk menghalau kolektor, salah satunya ya kita bilang, saya udah bersurat, silahkan dibalas surat saya. Gitu terus aja. Kalau ditolak, kirim lagi sesuai dengan kemampuan kita. Atau kalau misalnya kita duitnya udah nambah nih, boleh nggak? Misalkan 6 bulan lagi udah setahun ya. Setahun dikali 3,5 juta itu udah plus minus 40 juta kan. Setelah itu, kita negosiasi lagi nih. Bisa nggak dengan 40 juta saya melunasi utang ini dan saya minta surat pelunasan jika disetujui. Cara bersuratnya, cara negosiasi kepada debt collector itu semua kita bahas di konten yang berikutnya aja. Kali ini kita cara negosiasi supaya pelunasan khusus kita diterima. Nggak perlu panik kalau kita ingin menyelesaikan masalah utang ini. Kita kemampuan per bulan berapa? Ya kita tabungin aja duit tersebut. Sampai mudah-mudahan sampai senilai pokok utang kita bisa negosiasi untuk melunasi utang tersebut tanpa membayar bunga, denda, dan penalti, serta ongkos-ongkos lainnya. Detail-detail yang lainnya tentang teknik bagaimana menyuratinya, bagaimana caranya kita negosiasi pada kolektor yang datang ke tempat kita, yang nelpon kita akan bahas di konten yang berikutnya. Yang penting, jangan restrukturisasi lagi. Ini saran saya, mohon dipakai aja. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan barokah, dari saya sendiri mendapatkan manfaat dari permasalahan teman-teman yang bisa saya bantu selesaikan, sehingga berimbas, saya juga bisa menyelesaikan masalah dalam hidup saya secara perlahan, dan juga kita semua dapat rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah, dan bisa hidup lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.